Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-192. Nah, pada episode spesial part ke-191 sebelumnya itu, akhirnya Kawaki mendapatkan ingatan masa depan miliknya dan juga kebersamaannya bersama Boruto. Setelah tahu penderitaannya terus dialami Boruto, Kawaki membiarkan Boruto untuk membunuh dirinya. Namun Boruto tampak terkejut dengan tindakan Kawaki tersebut. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. 青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして時間 Adegan dimulai dengan memperlihatkan Momoshiki. Momoshiki berkata, dan jalan satu-satunya untuk memperbaiki takdir itu adalah dengan kematianmu, Kawaki. Tapi sepertinya dia masih ragu untuk membunuhmu. Lihat saja, dia bahkan tidak melakukan penyerangannya lagi dan hanya mendorong saja. Setelah tahu fakta tersebut, Kawaki pun terdiam dan melihat ke arah Boruto. Tiba-tiba Kawaki melepaskan tangan Boruto dan tidak melawan. Di sisi lain Boruto berkata, "Jangan meremehkanku." Terlihat Boruto langsung menggunakan Shiden dan menyerang Kawaki hingga menembus tubuhnya. Di saat yang bersamaan Boruto tiba-tiba terkejut karena Kawaki yang tidak melawan. Boruto berkata, "Kawaki, kau..." Terlihat Kawaki pun hanya diam menatap ke arah Boruto. Tak lama setelah itu Kawaki tiba-tiba memegang lengan Boruto sambil berkata, "Sudah cukup, aku akan menanggung semua bebanmu. Tidak akan ada lagi penderitaan yang menimpamu." Mendengar hal tersebut, Boruto tiba-tiba menarik serangannya dari tubuh Kawaki. Dengan raut wajah yang bersalah, Boruto berkata, "Apa yang aku lakukan?" Sambil batuk darah, Kawaki membalas, "Ini bukan apa-apa. Aku tidak akan mati dengan luka yang seperti ini." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki pun terjatuh. Melihat kejadian itu, Mitsuki, Sarada, dan Boruto langsung menghampirinya. Boruto berkata, "Kawaki." Kawaki membalas, "Boruto, mungkin kau membenciku karena tindakan keras kepalaku. Itu karena aku tidak ingin penyelamat hidupku berada dalam bahaya. Tapi sebaliknya, aku malah menghancurkan keluarga Uzumaki." Dengan raut wajah sedih, Boruto membalas, "Aku tidak pernah membencimu sama sekali, Kawaki. Sama sekali tidak." Mendengar hal tersebut, Kawaki membalas, "Begitu ya, Boruto. Apa kau ingat dengan janji kita waktu itu? Maksudku waktu aku berada di garis waktu yang lain. Di sana aku pernah bilang kan, jika sesuatu terjadi padamu, aku akan membantumu. Dan jika aku terjatuh dan melenceng lagi, kau akan menyadarkanku kembali. Bukankah begitu, Boruto?" Mendengar hal tersebut, Boruto pun terkejut. Tak lama setelah itu, adegan pun beralih ke flashback Boruto dan Kawaki dewasa. Di sana mereka berada di tepi laut bagian utara desa Konoha. Sambil duduk di atas pohon, Boruto berkata, "Hei Kawaki, sepertinya sudah tidak ada lagi ancaman yang harus kita lawan. Syukurlah akhirnya dunia sudah damai." Mendengar hal tersebut, Kawaki pun menatap ke arah laut dan terdiam. Boruto melanjutkan perkataannya, "Tapi jika seandainya terjadi, jika kita berdua salah arah karena suatu faktor, apa kau bersedia untuk menghabisiku?" Kawaki membalas, "Apa itu pesan terakhirmu? Nanti akan kusampaikan pada yang lainnya." Mendengar hal tersebut, Boruto pun kesal dan membalas, "Kurang ajar. Kau ingin aku mati sekarang?" Sambil berjalan ke arah laut, Kawaki berkata kembali, "Aku tidak akan membunuhmu. Lagi pula aku lebih suka memukulmu sampai kau sadar. Inilah janjiku. Bukankah kau juga berpikiran begitu, Boruto?" Mendengar hal tersebut, Boruto pun tersenyum. Adegan pun beralih ke masa sekarang. Setelah ingat hal tersebut, Boruto pun hanya terdiam. Tak lama setelah itu, Kawaki yang terbaring tiba-tiba melakukan Naruto dan Hinata dari dimensi Daikokuten. Melihat kejadian itu, Mitsuki dan Sarada pun terkejut.
Kawaki berkata, Hokage ketujuh dan istrinya akan segera sadar setelah 10 menit lagi. Mendengar hal tersebut, Boruto pun terkejut dan memegang kerah baju Kawaki sambil berkata, "Apa maksudmu, Kawaki? Kau ingin melakukan apa?" Kawaki membalas, "Lepaskan Boruto. Kau membuat lukaku semakin terbuka." Karena hal tersebut, Boruto pun melepaskan tangannya dari kerah baju Kawaki. Sambil tersenyum, Kawaki berkata kembali, "Aku sungguh berterima kasih pada Hokage ketujuh. Dialah yang mengisi hidupku yang kosong ini. Jika tidak ada dia, entah jadi apa aku sekarang." Setelah mengatakan hal tersebut, adegan pun beralih ke flashback Naruto dan Kawaki. Di sana, Kawaki sedang berlatih mengendalikan cakranya dengan bimbingan Naruto. Sambil berlatih, Kawaki berkata, "Kenapa kau peduli pada orang asing sepertiku?" Sambil menatap langit, Naruto membalas, "Itu karena kau sama sepertiku, dan kau sudah menjadi bagian dari desa. Itu berarti kau adalah keluargaku." Mendengar hal tersebut, Kawaki pun terkejut. Sambil tersenyum, Kawaki membalas, "Itu konyol." Tak lama setelah itu, tiba-tiba Naruto berkata, "Kawaki, aku minta tolong padamu untuk memaklumi tindakan Boruto. Sikapnya memang seperti itu, tapi kuharap kau juga jangan memancing amarahnya. Aku ingin kalian berteman baik seperti saudara. Bisakah kau melakukannya, Kawaki?" Terlihat Kawaki terdiam sejenak dan membalas, "Aku akan berusaha." Adegan pun beralih ke masa sekarang. Setelah ingat kejadian itu, Kawaki pun mulai berdiri walaupun dengan tubuhnya berlubang. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, "Bodoh, jangan berdiri." Tak lama setelah itu, para kepolisian langsung datang dan langsung menangkap Boruto dengan tali penjarat. Melihat kejadian itu, Kawaki berteriak untuk menghentikan mereka. Kawaki berkata, "Berhenti. Jangan lakukan apa-apa lagi pada Boruto." Mendengar hal tersebut, salah satu polisi berkata, "Tapi Boruto ini adalah..." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Kawaki tiba-tiba membalas, "Kalau kau tidak mematuhinya, aku akan membunuhmu." Mendengar ancaman Kawaki, polisi itu segera melepaskan Boruto. Kawaki melanjutkan perkataannya, "Dengar, di samping kalian itu adalah Hokage ketujuh beserta istrinya. Mereka masih hidup, dan Boruto adalah Boruto Uzumaki. Sebenarnya akulah yang telah menipu kalian. Aku jelaskan lagi. Uzumaki Boruto adalah anak Hokage ketujuh yang asli. Dan aku, Kawaki, hanyalah orang asing yang mengacaukan desa Konoha dan keluarga Uzumaki." Mendengar hal tersebut, Boruto dan semua orang pun terkejut. Boruto berkata, "Kawaki." Dengan raut wajah yang sedih, Kawaki berkata kembali, "Boruto, terima kasih sudah menjadi saudaraku. Aku akhirnya bisa merasakan apa artinya keluarga. Hidupku yang hampa telah diisi dengan kehangatan yang kalian berikan. Sekarang saatnya kita berpisah, Boruto." Mendengar hal tersebut, Boruto pun sangat terkejut. Tiba-tiba Kawaki langsung mainkan besi hitam ke tubuh Boruto. Karena hal tersebut, Boruto pun terpental jauh dan menabrak sebuah batu yang besar. Tak sampai di sana, Boruto juga tertancap besi hitam di tangan kanan dan kirinya. Melihat kejadian itu, semua orang pun terkejut. Setelah semuanya aman, Kawaki langsung meluncurkan kubus hitam tepat di atas Kawaki. Melihat tindakan Kawaki yang ingin mengakhiri hidupnya, Boruto pun berteriak dan berkata, "Tunggu, Kawaki." Adegan pun beralih ke Kawaki yang tersenyum ke arah Boruto sambil berkata, "Kau tidak perlu membunuh siapapun. Dengan ini kau bisa tenang. Oh iya Boruto, sampaikan salamku pada Hokage ketujuh. Sampai kepadanya. Terima kasih. Terima kasih telah memungutku." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki pun tertimpa kubus hitam yang sangat besar. Melihat kejadian itu, Mizuki, Sarada, para polisi, dan Boruto sangat terkejut. Boruto berkata, "Tidak mungkin, Kawaki." Di sisi lain, Sarada dan Mizuki langsung menghampiri Boruto dan mencabut besi hitam yang tertancap di tangannya. Setelah itu, Sarada memeluk Boruto sambil berkata, "Apakah baik-baik saja?" Namun Boruto hanya diam saja dan terus melihat ke arah kubus milik Kawaki. Tak lama setelah itu, tiba-tiba semua tubuh dari mereka pun bercahaya.
Melihat kejadian itu, Sarada dan semua orang pun heran. Mitsuki berkata, "Apa ini?" Momoshiki membalas, "Kalian semua akan berpindah ke garis waktu yang lain, di mana seharusnya kalian berada. Karena takdir Boruto sudah mulai berjalan sesuai arahnya." Mendengar hal tersebut, Sarada pun terkejut dan berkata, "Takdir Boruto?" Momoshiki membalas kembali, "Dia melakukan ini semua hanya untukmu, Sarada, demi keluarganya sendiri." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba pandangan mereka semua berubah. Pandangan mereka semua berubah menjadi cahaya yang sangat terang. Lalu tiba-tiba pandangan Boruto menjadi sangat gelap. Ketika Boruto membuka matanya, dia pun melihat Sarada dewasa yang sedang merak Boruto. Ternyata Boruto mengalami demam yang sangat tinggi. Melihat Boruto yang bangun, Sarada berkata, "Boruto, akhirnya kau bangun. Aku sangat khawatir denganmu." Sambil melihat kesakitan, Boruto kebingungan berkata, "Aku ada di mana?" Dengar wajah yang juga heran, Sarada membalas, "Apa kau lupa? Ini rumah kita." Mendengar hal tersebut, Boruto pun terkejut. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari balik pintu kamar mereka. Ketika Boruto melihat ke arah sana, dia pun melihat anaknya kembali yang sedang berjalan. Dengar wajah sangat terkejut, Boruto berkata, "Saruto, kaukah itu?" Sambil tersenyum, Sarada membalas, "Aku juga tidak percaya akhirnya dia bisa berjalan sendiri." Tak lama setelah itu, Boruto pun melihat ke langit-langit sambil berkata dalam hati, "Apakah ini mimpi?" Setelah berpikir cukup lama, Boruto pun akhirnya ingat dengan Kawaki. Di sana Boruto melihat Kawaki yang tertimpa kubus di waktu itu. Karena penasaran, Boruto berkata, "Oh iya Sarada, bagaimana dengan keadaan Kawaki?" Mendengar hal tersebut, Sarada pun heran dan membalas, "Kawaki? Siapa itu Kawaki? Apa dia teman barumu?" Mendengar perkataan Sarada, Boruto pun sangat terkejut. Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Boruto kembali ke takdirnya seharusnya. Karena kematian Kawaki, Boruto pun kembali ke masa depannya telah hancur. Di sana masa depan Boruto kembali seperti semula dengan keluarganya masih utuh. Namun ketika Boruto bertanya tentang Kawaki, Sarada malah tidak mengenal dirinya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan lanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-193. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Hai. 私はそれになれることができません。チャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激は少し迷惑です。